Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat keutuhan iman gereja Katolik. Nah, sebelum kita melihat judul atau tema ini, sebelumnya saya katakan dua hal. Pertama, di kolom komentar YouTube saya ada juga para sahabat yang bertanya, Bang Albert, apakah ada hubungan dengan Pastor Markus Solokewuta SPD yang berkarya di Vatikan? Yang kemarin ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia, beliau selalu berada di samping Paus karena tugas beliau sebagai penerjemah. Nah, para sahabatku terkasih, beliau itu memang abang saya, saudara saya. Beliau itu adalah anak dari bapak tua saya. Dan beliau bertugas di Vatikan. Kami sering komunikasi dan komunikasi kami itu lebih kepada bagaimana keluarga kami di kampung. Jadi tidak bicara soal Vatikan. Nah, tugas beliau di Vatikan adalah yang pertama, beliau sebagai penasihat Paus untuk bidang dialog antar umat beragama Asia Pasifik. Kemudian yang kedua, beliau sebagai wakil presiden Yayasan Nostra Aetate. Itulah yang kita lihat di gambar ini. Nah, ketika saya dalam satu konten yang pernah saya bawakan tentang Yayasan Nostra Aetate, saya menulis materinya, kemudian saya kirim ke Vatikan kepada Bang Markus untuk dikoreksi terlebih dahulu. Supaya apa? Jangan ada kesalahan ketika saya membawakan materi itu. Nah, setelah mendapat koreksi dari beliau, dari Bang Markus, lalu saya dengan punya keyakinan membawakan materi itu. Nah, kemudian hal yang kedua, saya perlu katakan sekali lagi bahwa saya seorang awam, saya mantan frater, dan pendidikan saya adalah filsafat dan teologi. Jadi jangan lagi menyapa saya pastor atau romo, saya seorang awam. Nah, para sahabatku terkasih, kita lihat judul materi kita. Kita lihat judul materi kita, yakni keutuhan iman gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, saya ingat kemarin dalam pembahasan saya tentang beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia yang hadir menghina Paus, menjelekkan gereja Katolik atau menghina juga gereja Katolik. Banyak bahasan yang saya lakukan, kajian, sorotan, demikian juga kecaman yang saya lakukan di sana. Kemudian ada beberapa orang muncul di kolom komentar dan dengan begitu ngotot mengatakan bahwa kalau begitu dilakukanlah debat antara para pastor, para imam dengan para pendeta kami, katanya, supaya kita bisa lihat siapa yang lebih berbobot, siapa yang lebih berkualitas. Nah, itu kira-kira komentar yang muncul di kolom komentar YouTube saya atau channel saya. Nah, saya heran kenapa orang itu begitu ngotot. Dan seolah-olah di sana kualitas atau bobot seseorang itu ditentukan melalui sebuah debat. Sangat disayangkan, begitu rendah pemikiran itu. Jadi kualitas seseorang diukur melalui debat. Nah, para sahabatku terkasih, pemikiran ini sangat dangkal dan konyol. Pemikiran ini sangat dangkal dan konyol. Dan setelah saya memberikan tanggapan di media saya, di konten berikutnya, orang yang ngotot ngomongkan itu tidak muncul lagi. Tidak muncul lagi. Karena saya memberikan beberapa pendasaran bahwa mengapa di dalam gereja Katolik tidak pernah diizinkan untuk dilakukan debat. Kenapa tidak pernah diizinkan untuk debat? Apalagi ini debat antar agama. Gereja Katolik tidak pernah mengizinkan ini untuk dilakukan. Saya buat alasan, ada dua alasan kemarin saya sampaikan. Pertama, bahwa di dalam gereja Katolik itu, iman gereja Katolik itu sendiri sudah utuh. Iman gereja Katolik itu sudah utuh. Kalau sudah utuh iman gereja Katolik itu, apalagi yang mau diperdebatkan? Tidak ada hal lagi yang mau dipersoalkan atau diperdebatkan. Ini supaya Anda-Anda yang lain juga, yang di otak kita itu, di pemikiran kita itu, selalu mengatakan debat, debat, dan debat itu supaya sadar bahwa gereja Katolik itu sudah utuh.
Kalau iman Anda sendiri belum utuh, silakan Anda mencari orang lain untuk berdebat. Atau di antara kalian berdebat, silakan, itu urusan kalian. Gereja Katolik imannya sudah utuh, maka tidak ada di sana perdebatan dan lain sebagainya. Kemudian hal yang kedua yang saya katakan adalah, Gereja Katolik tidak mengizinkan adanya debat karena agama saya dan agama Anda itu berbeda. Agama saja sudah berbeda. Belum lagi ajaran agama saya, ajaran agama Anda. Itu berbeda. Kalau berbeda ajaran agama kita, apa yang mau diperdebatkan? Apalagi yang mau diperdebatkan? Agamamu berbeda, ajarannya berbeda. Agama saya berbeda, ajarannya juga berbeda. Jadi apa yang mau dipersoalkan? Inilah unggulnya, inilah hebatnya gereja Katolik. Begitu dewasa gereja Katolik menghadapi semua situasi dalam kehidupan sehari-hari atau kenyataan hidup manusia. Jadi gereja Katolik itu sangat dewasa. Kalau agama kita berbeda, jadi kalau kita mau berdebat, apa yang mau kita perdebatkan? Apa yang mau kita perdebatkan? Agama itu adalah privasi orang. Sama seperti begini, ketika saya mau membangun rumah saya, lalu datanglah seorang dari tetangga rumah, dia tanya, bagaimana kamu mau membangun rumah itu? Lalu saya ceritakan, saya membangunnya seperti ini, modelnya akan seperti ini. Lalu kata orang itu, tetangga itu mengatakan, sebelum kamu membangun rumah itu, kita berdebat terlebih dahulu. Ini gila ini gila, ini orang gila ini. Membangun rumah itu privasi saya, itu urusan saya. Kenapa Anda yang sibuk? Maka saya katakan di sini, gereja Katolik itu begitu dewasa. Gereja Katolik tidak akan serta-merta meladeni orang yang tidak jelas, apalagi debat antar agama. Agama itu berbeda, ajarannya juga berbeda. Jadi kalau berbeda ajaran itu, apa yang mau diperdebatkan? Beda dengan perdebatan atau debat antara calon presiden. Karena mereka berkarya di negara kita, negara ini milik kita bersama. Itu wajar memperdebatkan visi dan misi yang mereka lakukan ke depannya. Tapi kalau menyangkut agama, keyakinan kita, ajaran kita berbeda, apa yang mau diperdebatkan? Maka di dalam gereja Katolik yang diunggulkan di sana adalah mengenai dialog antar umat beragama. Inilah yang digalakkan oleh gereja Katolik. Inilah yang diutamakan oleh gereja Katolik. Dengan melakukan dialog antar umat beragama, misalnya dialog antara Katolik dengan Islam. Di sana dalam dialog itu Katolik akan bertanya seperti apa kira-kira ajaran agama Islam. Lalu para sahabat saudara dari umat Islam mengatakan iman kami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, jadi sekarang iman gereja Katolik bagaimana? Maka saya akan menceritakan tentang iman saya sebagai seorang Katolik. Lalu terakhirnya, oke, kalau demikian maka kita saling menghargai ketika Anda menjalankan ibadah Anda, demikian juga ketika Anda juga menjalankan ibadah Anda. Inilah dialog itu. Inilah yang diunggulkan oleh gereja Katolik. Jadi gereja Katolik itu bukan mengutamakan debat. Biar Anda sadar dan paham tentang hal ini. Mengapa gereja Katolik tidak pernah meladeni hal ini? Jadi jangan Anda mengatakan bahwa gereja Katolik tidak meladeni adanya debat. Itu karena gereja Katolik itu orangnya bodoh-bodoh. Kalau seandainya Anda berpikir demikian, itu kebodohan besar terletak pada Anda. Kebodohan besar terletak pada Anda. Jangan Anda mengira bahwa para pemimpin dalam gereja Katolik itu tidak punya kualitas. Hati-hati, Anda hati-hati dalam hal ini. Hati-hati, jangan sempat Anda salah sangka terhadap hal ini. Misalnya bicara tentang kitab suci saja, ada di sana ahli pastor yang ahli kitab suci perjanjian lama. Ada pastor yang ahli kitab suci perjanjian baru. Bicara tentang konteks sejarah dalam kitab suci, ada lagi pastor yang ahli dalam bidang itu. Jadi Anda jangan asal bicara bahwa gereja Katolik tidak meladeni debat. Itu karena orang-orang Katolik itu bodoh-bodoh. Para sahabatku terkasih, ini jelas bagi kita. Maka gereja Katolik tidak pernah meladeni debat antar agama. Nah, di sini dengan melalui judul tadi sudah saya katakan bahwa kita bicara tentang keutuhan iman gereja Katolik. Sudah saya jawab tadi bahwa gereja Katolik tidak meladeni debat
poin pertama adalah gereja Katolik itu imannya sudah utuh. Kemudian alasan yang kedua itu meneguhkan jawaban yang pertama. Nah, sekarang kita bertanya, mengapa iman gereja Katolik itu begitu utuh? Nah, ini menjadi pertanyaan dan ini harus kita jawab supaya kita ketahui dan paham bersama. Oh, makanya seperti itulah ya gereja Katolik itu. Kita harus lihat jawabannya. Jawabannya sederhana. Mengapa iman gereja Katolik itu begitu utuh? Jawabannya adalah karena gereja Katolik berada dalam satu kesatuan ajaran. Sangat jelas, sederhana, tegas, dan jelas. Mengapa gereja Katolik itu imannya begitu utuh? Karena gereja Katolik itu memiliki satu kesatuan ajaran iman. Maka kita lihat mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia tidak akan terdapat perbedaan ajaran iman dalam gereja Katolik. Inilah unggulnya gereja Katolik itu para sahabatku terkasih. Maka kita selaku umat beriman Katolik berbanggalah. Berbanggalah kita bahwa kita berada di dalam gereja Katolik dengan ajaran iman yang begitu kaya, kemudian memiliki satu kesatuan ajaran iman. Ajaran iman gereja Katolik tidak terbagi-bagi atau tidak terpecah-pecahkan. Ini harus dipahami dengan baik. Nah, para sahabatku terkasih, kita lihat beberapa contoh yang menunjukkan bahwa memang gereja Katolik itu imannya begitu utuh. Kita lihat beberapa contoh. Pertama, menyangkut bacaan harian. Para sahabatku terkasih, bacaan harian yang dipakai oleh gereja Katolik itu mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, bacaan hariannya itu sama. Sama bacaan hariannya. Kecuali di sebuah keuskupan, kalau ada sebuah perayaan istimewa di keuskupan itu, mungkin bacaannya pada waktu-waktu tertentu itu berbeda. Tapi secara umum, bacaan harian itu sama. Bacaan yang direnungkan dalam kalender liturgi itu sama. Semuanya sama. Ini adalah salah satu contoh menunjukkan kesatuan, keutuhan iman dalam gereja Katolik. Hal yang kedua, menyangkut masa liturgi. Dalam gereja Katolik kita lihat ada beberapa masa liturgi, misalnya masa biasa, kemudian masa Advent, masa Natal, Prapaskah, dan juga Paskah. Nah, dalam gereja Katolik tidak akan terjadi perbedaan waktu dalam merayakan masa liturgi ini. Tidak akan kita temukan perbedaan paham, perbedaan waktu, perbedaan konsep tentang perayaan masa-masa liturgi. Kita buat contoh Misalnya minggu depan di Eropa, di Italia sudah memasuki minggu Advent pertama. Ini contoh ya, kita buat contoh. Di Eropa minggu depan sudah memasuki minggu Advent pertama. Kemudian gereja Katolik di Indonesia tidak ingin ikut dengan apa yang terjadi atau dilakukan di Eropa atau di Italia sana. Datang gereja Katolik Indonesia mengatakan, ngapain kita ikuti orang Itali? Kita buatlah perayaan kita sendiri. Kita minggu berikutnya aja, minggu Advent yang pertama. Tidak ada suka-sukanya dalam gereja Katolik. Tidak akan ada suka-sukanya. Maka kita lihat keutuhan iman gereja Katolik itu begitu luar biasa. Gereja Katolik tidak terdiri dari aliran A, aliran B, aliran C dengan nama yang aneh-aneh. Tetapi gereja Katolik ya gereja Katolik. Gereja Katolik ya gereja Katolik. Tidak ada embel-embel yang lain. Itulah yang kita temukan dalam gereja Katolik. Nah, hal berikutnya misalnya contoh yang ketiga. Dalam hal tata perayaan Ekaristi. Para sahabatku terkasih, mengenai misa atau tata perayaan Ekaristi ini, kalau kita bepergian ke suatu tempat, kita dari tempat kita pergi ke suatu tempat, tidak akan beda kita temukan di sana perayaan Ekaristi yang dirayakan oleh orang Katolik di tempat itu. Tidak akan ada perbedaan apapun. Ekaristi itu terdiri dari 4 ritus. Ritus pembuka, ritus sabda, ritus Ekaristi, dan ritus penutup. Mau kita pergi ke daerah manapun, negara manapun itu, 4 ritus ini tetap dirayakan dalam perayaan Ekaristi atau Misa Kudus. Jadi tidak akan pernah berbeda. Mungkin ketika kita berkunjung ke sebuah negara, kita hadiri misa di sana, bahasanya cuman yang kita tidak mengerti. Tapi kalau kita hadir mengikuti ritus-ritus ini, kita bisa memahami kok. Inilah contoh satu kesatuan, keutuhan iman dalam gereja Katolik.
Jadi tidak akan pernah kita temukan di suatu tempat dimulai terlebih dahulu dengan ritus ekaristi atau liturgi ekaristi. Kemudian mulai lagi, diawali lagi dengan ritus pembuka. Itu tidak akan pernah kita temukan. Selalu ekaristi itu dimulai dari ritus pembuka atau liturgi pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, dan liturgi penutup. Itu yang kita lihat di sana. Jadi kemanapun kita pergi, kapanpun waktu kita ikut misa, semua tetap satu dan sama, bro. Di Indonesia dan Timor Leste akan tetap sama perayaan ekaristinya, tidak akan berbeda. Atau demikian juga di Filipina dan negara-negara yang lain, semua tetap satu dan sama. Sekali lagi, inilah keunggulan dalam gereja Katolik yang memiliki keutuhan iman itu. Kemudian hal yang keempat, sebagai sebuah bentuk bahwa gereja Katolik itu memiliki keutuhan, dalam memahami kitab suci pun, orang-orang Katolik tidak pernah diajarkan oleh gereja Katolik memahami kitab suci itu per ayat atau ayat demi ayat. Itu tidak pernah diajarkan oleh gereja Katolik kepada umat beriman. Tapi orang-orang Katolik selalu diajarkan untuk memahami kitab suci itu melalui satu perikop yang disediakan. Karena apa? Para penulis kitab suci itu juga sudah punya maksud, sudah punya tujuan dalam satu perikop itu. Jadi orang Katolik tidak pernah diajarkan memahami kitab suci ayat demi ayat. Ambil salah satu ayat dari Injil Matius, kemudian bongkar lagi ke Injil Markus, pindah lagi ke Injil Markus, ambil satu ayat di sana, kemudian bongkar lagi, masuk lagi ke kitab Kejadian, ambil satu ayat di sana, lalu masuk lagi ke kitab Wahyu, ambil satu ayat di sana. Ini bisa terjadi kekacauan. Kenapa terjadi kekacauan? Konteks penulisan kitab suci itu berbeda-beda. Sebuah perikop dalam kitab suci itu pun konteks penulisannya berbeda. Ini masih dalam satu Injil. Itu saja setiap perikop itu konteksnya berbeda. Apalagi antar kitab yang ada di dalam Alkitab itu pasti akan sangat berbeda jauh. Jadi kalau copot sana, copot sini, copot di sana, copot di sini, ini akhirnya menjadi nano-nano. Maka di dalam gereja Katolik, orang-orang Katolik tidak pernah diajarkan demikian. Mengapa demikian? Karena gereja Katolik menghindari supaya orang-orang Katolik itu tidak terjadi kesesatan berpikir tentang sebuah ayat kitab suci. Gereja Katolik menghindari sebuah kesesatan. Karena apa? Gereja Katolik di sana itu mengarahkan umatnya untuk memahami sebuah perikop. Tidak diharapkan untuk memahami ayat demi ayat. Karena ayat demi ayat kalau kita pahami satu persatu, ini sudah berbeda-beda maksudnya. Tapi kalau kita lihat satu perikop itu, ada sebuah inti yang mau dikatakan di sana. Nah, para sahabatku terkasih, kita coba lihat. Saya buat satu contoh. Seandainya memang kita itu melihat kitab suci atau memahami kitab suci itu ayat demi ayat, apa yang akan terjadi? Maka kita buat satu contoh. Saya ambil salah satu ayat dari Injil Matius bab 10 ayat 34. Kalau memang kita harus hanya melihat dari segi ayat per ayat. Bunyinya demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Coba para sahabatku terkasih, kalau kita itu diajarkan memahami ayat demi ayat di dalam kitab suci ini, lalu kita disodorkan satu ayat ini, apa yang kita pahami? Saya yakin pasti akan terjadi kekacauan dalam memahami ayat kitab suci ini. Maka sekali lagi dalam gereja Katolik, sebagai wujud keutuhan kesatuan iman dalam gereja Katolik tidak pernah mengajarkan umatnya memahami kitab suci ayat demi ayat atau per ayat. Copot dari sini, copot dari sana, kemudian digabungkan, dirangkaikan, dipaksakan untuk dihubung-hubungkan menjadi sebuah unsur yang memberi sebuah pesan. Tapi gereja Katolik selalu melihatnya dari satu perikop. Dan dari perikop inilah kemudian ditemukanlah maknanya. Dan dengan demikian makna inilah yang mau kita bawa, kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah beberapa hal penting untuk kita para sahabatku terkasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.